kita masuk chapter 2, yaitu number properties. Di sini kita akan belajar square numbers. Hasil kali dari dua identical whole numbers is called a square number or perfect square. Contoh ya, 1 kuadrat or 1 square, kita sebutnya itu equals 1 times 1. Jadi sama dengan 1. Jadi ada 1 dot. 2 square, itu artinya 2 kali 2. Jadi baris kali kolom, 2 kali 2 hasilnya 4. 3 square itu 3 times 3 equals 9. Kita lihat di sini. 3 baris dan 3 kolom. 3 kali 3 hasilnya 9 dots. 4 square 4 kuadrat dan seterusnya ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, karena 3 kuadrat sama dengan 9, kita akan bilang 3 is the square root of 9. Ini kebalikannya. We write square roots using the symbol seperti ini. Kalau bahasa Indonesia akar root. Jadi akar 9 sama dengan 3, akar 36 sama dengan 6. Kita perhatikan akar 9 kali akar 9 itu 9. Akar 36 kali akar 36 itu 36. Saya buktikan. Di sini akar 9 kali akar 9 itu bagaimana bisa 9? Gampang. Akar 9 kan 3. Kali akar 9 lagi 3. Jadi hasilnya 9. Jadi kita bisa ingat akar A kali akar A itu hasilnya adalah A. Cek ya. Nah, kita langsung ke latihannya. Latihan dari exercise 2A. Number 1. Copy and complete number. Oke, disuruh bikin table 1 sampai 20 perfect square. Waktu saya kecil ini harus dihafal ya. 1 kuadrat sampai 20 kuadrat. Try to memorize these perfect squares. Ini dia suruh nggak pakai kalkulator. Jadi kita harus bikin. Jadi 1 number ya, numbernya di sini, sedangkan perfect square-nya di sini. Kalau 1 kali 1 itu 1. Kalau 2 kali 2 itu 4. 3 kali 3 itu 9. 4 kali 4 itu 16. 5 kuadrat itu 25. 6, 36, 7, 49, 8, 64. Kalau 9, 81, 10, 100, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 14, 196, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19. Saya lupa. Kita coba 19. Ini kalian bisa pakai Desmos Scientific Calculator langsung dari online-nya. Jadi tekan ini ya, A square-nya 19 kuadrat. Kalian pilih Scientific Calculator-nya. Equals. Nah, di sini adalah 361. Dan terakhir 20. Ini hasilnya adalah 400. Nah, ini kalian harus hafalkan. Jangan tergantung kalkulator. Kalkulator akan membuat kalian lemah. Jadi ini dihafalin sampai 20 kuadrat. Setelah itu nomor 2, use a calculator to find the value of 25 square. Nah, kita belajar cara pakai kalkulator. 25, langsung cari A square. Ini hasilnya sudah ada. Jadi tinggal enter saja, hasilnya adalah 625. Nanti kalian coba sendiri B dan C. Yang nomor 3, write down the perfect squares between 50 and 150. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah hasil pangkatnya di antara 50 dan 150. Tadi kalau kita lihat tabel kita kembali, di sana sudah ada jawabannya ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi, yang mana jawabannya di antara 50? Nah, ini 81 sudah mulai jawaban nih. Kita lihat atasnya lagi. Nah, kita akan mulai dari 64. Kalau 49 bukan, karena ini di bawah 50. Jadi, saya tulis sekali lagi. 50. Jadi, jawaban kita untuk nomor 3 ya. Nomor 3 di sini ada 64, 81, 100, 121, 144. Itu yang di antara 50 dan 150. Jadi kita punya jawaban adalah ini 5. Sedangkan 169 tidak, karena sudah lebih besar dari 150. Inilah yang disebut
bilangan pangkat atau perfect square. Kita ke nomor 4. Use your calculator to find the largest 3-digit square number. Maksudnya apa lagi? Artinya digit square numbernya yang sudah ratusan. Kalau kita lihat largest, oke, yang ratusan tapi yang terbesar. Ya, yang terbesar. Kalau ini mulai ratusan kan mulai dari 100 ya. Mulai dari ini. Tapi kita mau cari yang terbesar. 400 apakah cukup besar? Belum. Ya, yang kita harus cari adalah yang lebih kecil dari 1000 atau mendekati 1000. Mendekati 1000 yang terbesar ya. Nah, kita bisa pakai kalkulator, kita coba. Bagaimana kalau 25 kuadrat? 625. Bagaimana kalau 30 kuadrat? 900. Kita coba 31 kuadrat. 961. Ini udah hampir menyentuh 1000 ya. Nah, 32 kuadrat kita harus buktikan. Nah, ini udah menyentuh 1024. Berarti jawaban A, 4A, bilangan kuadrat ratusan terbesar itu adalah 961. Kalau yang B, B-nya apa? Smallest 4-digit square number, artinya ribuan tapi yang paling kecil. Ini udah ada jawabannya, berarti jawabannya 1024. Kita lihat nomor 5. Find using a calculator if necessary. Nah, kita coba kerjain yang I, 4I. 4I, kita lihat di sini. Nah, caranya adalah tekan akar dulu. Dan di sana adalah 289. Hasilnya adalah 17. Di akar 289 itu adalah 17. 4I, 4L, itu akar dari 9801. Berarti tekan akar dulu. 9801 itu hasilnya adalah 99. Kita lihat nomor 5. Yang tadi nomor 5. Nomor 4 sudah ya, sekarang nomor 6. Copy and complete. Nah, ini enggak kalkulator, kita coba bikin yang 6B. 6B, akar 64 sama dengan berapa? Kalau kita udah hafal kan tahu ya hasilnya 8. Tapi kalau di sini akar 64 kali akar 64 berapa hasilnya? Ya, jadi ini hasilnya adalah 64 seperti yang tadi kita udah hafal rumus yang tadi sebelumnya. Jadi penjelasannya adalah akar 64 itu 8, akar 64 itu 8 dikali hasilnya 64. Kita ke nomor 7. Use a calculator to complete the following. 7A. Pakai kalkulator. 1 kuadrat, 1. 2 kuadrat itu adalah, 11 kuadrat. 121. 111 kuadrat. Nah, ini kita pakai kalkulator. 111 kuadrat itu hasilnya adalah 12.321. Kalau kalian lihat, ini sudah berpattern ya, sudah ada polanya. 1111 kuadrat itu hasilnya, kalian sudah bisa tebak ya. Oke, tebakan kalian benar. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Saya udah nggak bisa sebutin ininya. Nah, dia bilang, by observing the pattern, find the following without using calculator. Harusnya kalian langsung bisa tebak ya. 11.111 kuadrat. Nah, ini kita lihat. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Jadi ini memuncak 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu mundur lagi 4, 3, 2, 1. Kita buktikan. Benar ya. Nah, kalian bisa kerjain yang 7B bagian 2. Kita masuk nomor 8. Consider the pattern. Ini sama lagi. Ya, 1 kali 3 tambah 1. Ini bagaimana ini? Kita kerja yang kali dulu. 1 kali 3 itu 3. Tambah 1 hasilnya 4. Sedangkan yang kedua, 2 kali 4 tambah 1. 2 kali 4, 8. Tambah 1 hasilnya 9. Nah, ini seperti, patternnya bagaimana ini? Saya belum lihat. Nanti kita lihat. Ini berarti 1, 2, 3. Ini 3, 4, 5. Tambah 1. 15 tambah 1. Patternnya adalah ini merupakan bilangan kuadrat. Nanti kita lihat dia mengarah kemana.
Kalau kita tidak lihat soal, lihat pattern ini, kita bisa tahu bahwa ini 4 ya. Ini 6 tambah 1. 24 tambah 1. Dan benar, hasilnya 25 adalah bilangan kuadrat. Atau saya bisa tulis ini sama dengan 2 kuadrat, ini sama dengan 3 kuadrat, ini sama dengan 4 kuadrat, ini sama dengan 5 kuadrat. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah. Copy dan add 3 more rows. Oke, kita tambahkan lagi 5, 6, 7. Nanti kita tahu di sini pasti hasilnya 36, 49, dan 64. Setelah itu, use the pattern to find ini. Langsung saya ke B ya. Jadi 19 kali 21 tambah 1. Jadi kalau ini selisih 2 ya. Bilangannya selisih 2, ini kan plus 2 ya. Kalau dikali hasilnya 2 kuadrat, kita bisa lihat, kita bisa bilang itu adalah 1 tambah 1. Saya tunjukin 1 tambah 1 itu kan 2. 2-nya dikuadratin, hasilnya akan jadi 4. Kita contoh lagi. 4 tambah 1 itu hasilnya 5. Setelah itu dikuadratin, 5 kuadrat itu hasilnya 25. Nah, seperti itu kita bisa lakukan hal yang sama. 19 tambah 1 itu kan hasilnya adalah 20. 20 kuadrat hasilnya adalah 400. Oke, kalian bisa coba yang bagian 2. Nomor 9. If a number is double, what happens to its square? Coba kita lihat. Misalnya contoh ya. Saya nggak bisa jawab tanpa contoh. Misalnya 5 itu kalau di double atau bagaimana? 5 kuadrat itu hasilnya 25. Tapi kalau di double, jadi 2 kali 5 itu kan sama dengan 10. Kalau pangkatnya itu sama dengan 100. Nah, jadi dari 25 ke 100 itu berarti 4 kalinya. Ya. Jadi kalau suatu bilangan di double, pangkatnya akan menjadi 4 kali lipat lebih besar. Kita kasih satu contoh lagi ya. Ini sebenarnya penjelasan untuk B juga ya, penjelasannya. Contoh lagi, contoh yang lain. Saya pakai pen merah. Misalnya kita coba 7. 7 dikuadratin, hasilnya adalah 49. Kalau 7 di double, 2 kali 7, 14. 14 kuadrat di double itu adalah 196. Nah, kita lihat apakah benar ya kalau 49 kali 4 itu adalah 196. Kita coba. 49 kali 4 sama dengan 109. Berarti terbukti ya. Oke, untuk nomor 10, explain why cannot be a perfect square. Oke, kalian bisa pause, coba diskusikan dengan teman atau coba cari sendiri kenapa ini bilangan ini tidak mungkin adalah perfect square. Baik, saya akan kasih jawabannya di sini. Setelah kalian pause dan setelah kalian coba pikir-pikir ya, saya kasih jawabannya. Dan kalian untuk jawabannya, kalian juga bisa kerjain ini semua. Setelah itu kalian lihat jawabannya dan foto dengan kalkulator. Kalian bisa latihan di exercise 2A. Nah, ini jawaban untuk kolom yang pertama. Dan ini jawaban untuk semuanya. Nah, di sini ada jawaban dari untuk pertanyaan nomor 10. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.